Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan melalui KPA online. Biar Engkau membuka hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan apa yang menjadi disampaikan ini menjadi satu kebenaran yang memperbaharui hidup kami, yang membuat hidup kami jadi lebih baik lagi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita dalam KPA online tanggal 26 Juni 2024. Kita akan bicara tentang panas hati. Ayat utama kita akan diambil dari Kejadian 4 ayat 3 sampai yang 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu semua, cerita Kain dan Habel merupakan cerita pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi, di mana Kain yang hatinya panas karena persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan dia tidak, kemudian mengajak Habel adiknya pergi ke padang, dan di sanalah kemudian Kain membunuh Habel. Dari awal Tuhan sudah melihat perubahan sikap Kain ketika melihat persembahannya tidak diterima. Apalagi persembahan Habel adiknya diterima. Tuhan sudah bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ada poin yang menarik ketika Tuhan melihat bahwa panas hatinya Kain akan membawa Kain jatuh dalam dosa. Dan ketika Kain tidak mendengarkan suara Tuhan dan memilih untuk memuaskan panas hatinya, maka dosa kemudian berkuasa atas hidup Kain. Perhatikan bagaimana pertikaian dan kejahatan kemudian terjadi dimulai dari panas hati. Atau bisa juga kita artikan panas hati sebagai kemarahan karena rasa iri, ketidaksukaan di hati. Hal ini saya yakin kita semua pernah merasakannya, baik dalam hal yang sepele sampai ke hal yang berat, yang menusuk sampai ke dalam hati sanubari kita. Sakit rasanya. Rasa panas hati ini berhubungan erat dengan 3 hal utama, yaitu yang pertama, keinginan yang tidak dapat diraih, yang kedua, rasa malu atas kekalahan, dan ketiga, minder atas kekurangan. Orang yang keinginannya tidak dapat diraih membuatnya menjadi frustasi, marah, kecewa, apalagi jika penyebab kegagalannya karena apa yang diinginkan diraih orang lain. Dan orang lain tersebut kemungkinan misalnya semakin sakit jika itu adalah rekan kerja, juniornya lah, orang yang dia sepelekan sebelumnya, atau dia itu merasa bahwa kemampuannya itu sebenarnya lebih baik. Tapi kenapa dia yang menang? Kenapa dia yang menjadi penguasanya? Kenapa dia yang mendapatkan jabatan itu? Langsung menyala itu hatinya, panas membara. Rasa malu atas kekalahan juga merupakan penyebab panas hati. Meskipun kita tahu bahwa kita kalahan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah kompetisi, atau wajar karena lawan kita memang di atas kemampuan kita. Namun rasa malu atas kekalahan itu tetap terjadi, dan itu kemudian menyebabkan panas hati tadi. Atau yang ketiga, minder atas kekurangan. Ini hal yang paling sering terjadi jika itu terjadi di dalam keluarga atau kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk dalam rekan kerja. Antara anak dibanding-bandingkan, lalu kemudian dibully, anak yang lemah itu dibully, lalu di tempat kerja juga demikian, saling menjegal, saling iri, saling segala macam. Mereka yang kemampuannya tidak baik kemudian memakai segala cara untuk bisa menang, untuk bisa menonjol. Karena apa? Tadi dimulai dari panas hatinya. Dia tahu kemampuannya lemah, dia tahu kemampuannya tidak baik, kalah bersaing, tapi dia tetap ngotot. Kenapa?
ada rasa panas hati tadi. Apa yang terjadi kemudian jika ketiga hal tersebut terjadi dalam hidup kita? Panas hati, atau dikatakan seperti menyala hatinya, membara hatinya. Rasa marah, iri, dan kemudian frustasi akan kondisi yang dialami itu menjadikan kita tak lagi mudah untuk mengatasi rasa panas hati itu. Panas hatinya itu lama dan panas hatinya itu kemudian merusak hidupnya. Dalam Kejadian 3 ayat 7, Tuhan mengingatkan Kain untuk menguasai hatinya, termasuk godaan rasa ingin melakukan dosa tentunya. Dosa dikatakan mengintip di depan pintu, dan ia atau dosa itu sangat menggoda. Dan Tuhan ingatkan Kain untuk berkuasa atas dosa tersebut, berkuasa atas hidupnya. Saat panas hati datang, godaan untuk melakukan pelampiasan dengan kemarahan merupakan hal yang memuaskan hati kita, memuaskan panas hati kita, seperti mendinginkan sesuatu yang panas di dalam hidup kita. Dan itu menurut logika dan perasaan kita masuk akal. Akan tetapi, apakah kemarahan kita merupakan solusi terhadap kondisi kita? Apakah dengan kemarahan itu mau rubah dari kekalahan menjadi sebuah kemenangan? Dari sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan? Dari ketidakmampuan menjadi seorang yang mampu? Ataukah emosi kita, pelampiasan kita itu malah membuat kondisi kita semakin runyam dan bermasalah? Kita lihat apa yang terjadi pada Kain setelah dia melampiaskan kemarahannya kepada Habil dengan membunuh Habil. Kain, yang terjadi dari Kain adalah terhalau dari tanah kelahirannya. Dan Tuhan mengutuk kehidupan Kain. Sampai-sampai kemudian Kain itu mengatakan kepada Tuhan, hukumanku itu terlebih besar daripada yang dapat kutanggung. Panas hati tidak bisa kita hindari. Tidak mungkin dalam kehidupan kita selalu menang, kita selalu unggul, kita selalu hebat, kita selalu menjadi pusat tata surya, selalu yang memiliki segalanya. Tidak bisa. Tidak mungkin juga dalam hidup kita tidak ada orang yang lebih baik daripada kita. Lebih pintar, lebih kaya, lebih segala, lebih beruntung mungkin. Apakah ketika kita mau menemukan hal-hal yang membuat kita panas hati, kemudian kita menjadi marah dan melampiaskan kemarahan tersebut kepada orang lain? Atau kita menjadikan keluarga atau lingkungan menjadi tumbal? Atau malah kita kecewa terhadap diri kita sendiri? Kita merasa gagal, merasa putus asa, kemudian kita bertindak pengecut dengan mengakhiri hidup? Tentu kita harus mengingat apa yang Tuhan katakan kepada Kain. Kain, berkuasalah atas hidupmu. Berkuasalah atas dosa. Berkuasa atas dosa berarti kita berkuasa atas pikiran kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, dan kehidupan kita secara keseluruhan. Ada 3 penguasaan diri yang harus kita miliki ketika kita mengalami panas hati agar kita tidak jatuh dalam dosa. Yang pertama, sabar. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi segala pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran merupakan bentuk ketabahan hidup. Tidak mudah menjadi sabar, apalagi jika kita dalam posisi dipancing untuk marah, ditekan, dibanding-bandingkan, bahkan mungkin kita direndahkan, dianggap pecundang atau apapun. Ketika kita mengalami kegagalan, bukannya kita diangkat, kita dipuji, malah kita dibilang wis tak kandani loh, wis tak omongi apa, ngeyel kamu, gagal sekarang. Syukur, malah disyukur-syukur. Oke. Penting sekali kita untuk mampu menguasai diri kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan yang muncul karena ketidaksabaran kita. Sabar itu menjadi kunci kita untuk terhindar dari dosa. Ada 3 kesabaran yang kita harus lakukan saat kita dalam kondisi tertekan, kondisi gagal, kondisi direndahkan. Yang pertama, belajarlah diam dan tidak mudah mengeluh. Yang kedua, belajarlah tenang dan tidak mudah untuk mengumpat. Yang ketiga, belajarlah senyum dan tidak mudah sewot. Wajahnya juga jangan ditekak-tekuk. Ada orang yang berhasil, tersenyumlah, ikutlah bahagia dengan tulus hati kita. Ada orang yang gagal, ikutlah dalam larut dan bangkitkan dia supaya dia tidak ikut berlarut-larut dalam kegagalannya. Itu bersikap empati. Wajah kita pun juga harus mencerminkan. Yang kedua, penguasaan diri bicara tentang rasa cukup. Rasa cukup merupakan tindakan untuk menghentikan atau menjaga agar kita tidak melakukan sesuatu secara berlebihan.
Rasa cukup itu hampir sama dengan rasa puas, namun berbeda dengan berpuas diri ya. Rasa cukup dalam firman Tuhan artinya mencukupkan dengan apa yang kita miliki. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat itu terlihat contoh dari rasa cukup yang kita lihat adalah ketika kita makan. Rasa cukup ketika kita makan adalah ketika kita merasa sudah kenyang. Kita sudah lihat di titik kenyang kita, lalu kita berhenti. Meskipun di situ masih banyak makanan-makanan. Dalam hal uang juga sama. Kita melihat kita tidak mengambil keuntungan yang lebih daripada yang seharusnya, sewajarnya. Kita tidak menipu demi mendapatkan uang yang banyak. Kita pun tidak mengejar uang dan meninggalkan kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, Tuhan kita. Rasa cukup berhubungan dengan penguasaan diri, di mana kita menikmati apa yang bisa kita usahakan secara normal. Seperti kita mau memakai handphone, pakailah handphone yang sesuai dengan spesifikasi yang memang sesuai kebutuhan kita. Bukannya memakai handphone yang sesuai dengan tren yang ada. Setiap tahun Anda akan berganti-ganti HP-nya. iPhone 12, 13, 14, 15, 16, setiap tahun ganti. Apalagi kalau kita pakai mencicil, nyicil, bisa mencicil, benar kita hidupnya. Setiap tahun hanya mencicil dan belum selesai kita harus jual lagi. Rasa cukup ada dalam kemampuan kita. Ketika kita berkompetisi, maka rasa cukup muncul ketika kita mampu mengoptimalkan kemampuan kita untuk menjalani pertandingan, untuk menyelesaikan pertandingan. Bukan dengan segala cara untuk memenangkan pertandingan. Apalagi cara-caranya, cara-cara yang negatif, curang, hanya untuk menang saja. Gunakan kemampuanmu, segala dayanya, dioptimalkan, dimaksimalkan kemampuannya untuk memenangkan pertandingan. Tapi jangan gunakan cara-cara curang untuk memenangkan pertandingan. Itu namanya tidak memiliki rasa cukup. Yang ketiga, tentang penguasaan diri, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah hal yang berat. Karena seringkali kita bersyukur hanya ada di mulut, tetapi hatinya gerundel enggak karuan. Kita bersyukur, air mata keluar, tapi air mata keluar itu bukan karena kita bersyukur tadi, tapi karena kita merasakan sakit yang ditahan tadi. Mazmur 118 ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mengucap syukur, Tuhan katakan masuk dalam gerbang kebenarannya. Apa gerbang kebenarannya? Gerbang firman Tuhan. Artinya bersyukur itu tidak sesuai dengan apa yang kita standarkan. Oh, saya sudah ngomong bersyukur ya bersyukur. Tidak. Bersyukur itu memakai standar yang Tuhan berikan. Bersyukur yang benar adalah rasa syukur yang dikeluarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Ini berarti rasa syukur kita harus diikuti sikap hati yang benar. Rasa syukur yang di dalam sikap hati yang benar berarti kita sudah siap menghadapi setiap segala macam kemungkinan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita berkompetisi ya kita harus siap untuk kalah, gagal. Kalau kita sedang mengejar sesuatu, kita harus siap untuk tidak meraihnya. Ketika kita hidup dalam masyarakat, kita harus siap ada keluarga yang terlihat bahagia. Rumput tetangga lebih hijau. Kita harus siap. Ketika kita siap, hati kita itu bisa menerima. Ada rasa syukur nanti. Puji Tuhan, saya bisa dapatkan ini. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan pertandingan ini. Puji Tuhan, saya sudah memiliki ini. Puji Tuhan, wah banyak sekali kata-kata puji Tuhan yang keluar dari dalam hati kita. Ketika kita bisa menerima resiko dari sebuah perjuangan, maka rasa syukur itu sempurna dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu semua, panas hati itu sangat berbahaya. Jika kita tidak mampu menguasai hidup kita, panas hati itu akan menjadi dosa besar yang membawa kita kepada keterpurukan, kegagalan, dan kejahatan. Karena itu milikilah penguasaan hati itu dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang menang di hadapan Allah, menang di hadapan manusia, dan memenangkan kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan Tuhan mencukupkan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan
agar kami tidak mengumbar apa yang menjadi hawa nafsu kami. Biarlah hati ini menjadi panas dan cepat menjadi dingin. Dan biarlah kami mampu menguasai hidup kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa, dan dosa tidak menguasai hidup kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami rasa kemampuan untuk menguasai diri kami, sehingga kami mampu menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kami. Itu Yesus, biar Engkau menguasai hidup kami, menguasai pikiran, hati, dan telinga kami, setiap indera kehidupan kami, sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pelayan-Mu yang telah melayani kami dalam KPA online. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua, pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, Engkau berkati. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari setiap sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, dan biarlah kami hidup bersama-Mu Yesus. Dan kami tutup ibadah KPA ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.